Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Rismon Sianipar kembali muncul ke permukaan sahabat. Dan seperti biasa, bukannya membawa klarifikasi yang bisa menyelamatkan dirinya, malah membawa mulutnya yang lebih besar dari logikanya sendiri. Bayangkan kalau dia seorang penyidik, dia ancam polisi, dia teriak seolah-olah negara yang salah, seolah-olah dia adalah merupakan korban kriminalisasi. Padahal kalau kita lihat situasinya selama ini, justru yang membuat gaduh adalah mereka semua ini, diantaranya adalah Rismon. Dia menggertak seolah-olah dia benar sahabat. Kurang ajar ini Rismon ya, padahal baru saja dia dibaiki oleh penyidik, dibiarkan dia kembali ke rumahnya tidur sama istrinya. Betul-betul luar biasa ini congor makhluk yang satu ini. Akhirnya apa yang terjadi ya pasti ditampar oleh netizen. Untuk lebih jelasnya coba kita simak dulu videonya sebelum kita gaplo moncong besarnya ini Rismon Sianipar sahabat. Dan kalau nggak terbukti tuduhan mengedit, memanipulasi, polisi akan saya tuntut sebesar 1 tahun anggaran. Makanya ketika nggak ditahan jangan dimaui semua permintaan dari pengacaranya Jokowi gitu loh, tahu 32 35 mereka kan nggak paham. Polisi jangan mau serta menerima semua pasal itu, kan terjebak akhirnya. Mana saya memanipulasi, mengedit kan. Di program itu ada kotak-kotak merah, pikirannya itu ditambah-tambahi kotak-kotak merah, itu adalah output dari bounding box secara programming, dan itu adalah produk dari software untuk menganalisa overlay. Lembar pengesahan itu, overlay itu kan saya potong secara software, itu saya praktekkan. Parah begitu aja dibilang manipulasi. Sebaiknya polisi mendrop itu pasal 32, 35 itu drop aja, jangan sesuai dengan kepentingan Jokowi dan pengacaranya dan relawan-relawan permulu itu. Jangan. Heran saya, lahir dari rahim apa sih manusia ini? Lahir dari rahim iblis kah? Atau binatang kah? Polisi itu ngasih kepercayaan kalian, tidak menahan kalian, bukan untuk memberi kesempatan kalian untuk makin berbuat brutal dengan mulut sampahmu itu. Jadi nggak usah kau bertingkah kayak manusia paling benar aja, kau bermulut sampah kau ini. Kau ini baru selesai diperiksa, kau langsung keluar-keluar mau nuntut polisi. Gayamu itu loh, mon, tengik kau itu. Seolah paling bener aja kau. Urusan ijazahmu sendiri itu loh masih dipertanyakan. Bahkan diduga palsu. Sudah jelas palsu ijazahmu itu, yang dari Jepang itu. Sekarang dengan enaknya muncul kau bilang nggak ngedit, atau kau cuma meneliti pakai software. Otak kau di mana? Sampah. Fotokopi ijazah orang kau masukkan ke software tanpa izin, lalu kau besarin, dikontrasin, dikasih tanda sana sini, lalu kau lempar ke publik sambil teriak palsu, palsu. Itu jelas-jelas mengedit dan manipulasi, goblok. Dokumen pribadi orang kau obrak-abrik sesuka hatimu, tapi sekarang kau balik mengancam polisi. Kan bodoh kau. Kau ini ibarat pelaku ketangkap basah tapi masih sok mengajari hukum kepada penyidik. Kau sendiri yang pegang dokumen orang lain tanpa izin, kau sendiri yang mengedit, kau sendiri yang menyebar fitnah, tapi sekarang kau sok gagah minta polisi untuk membuktikan. Buktikan apa? Editan kau itu sudah kelihatan dari cara kau pamer software sampahmu itu. Yang kau sebut penelitian itu cuma akal-akalan buat nutupin kebodohanmu itu. Dan ancaman kau kepada kepolisian hanya menunjukkan satu hal, bahwa kau sedang panik. Dan paniknya orang tolol itu terlihat jelas. Jadi memang Rismon Sianipar ini mempertontonkan betapa dia ini tidak tahu diri sebenarnya. Luar biasa ini anak ini. Ancaman hukuman belasan tahun dengan pasal yang berat dan kasusnya sangat sensitif, tapi dia masih bebas saja. Dia tidak ditahan kan, masih bisa nongol di kamera. Ini sepertinya video secara langsungnya ini. Dan bukannya bersyukur atau minimal diam, dia malah gigit tangan para penyidik. Padahal sudah terlalu lembut padanya kan. Sehingga kalau dia tidak tahu diri, lalu apa namanya kan kalau begini.
Jadi makanya saya anggap bahwa memang orang ini semua tidak normal. Karena kalau dia orang normal, pasti dia sadar posisi. Tapi Rismon ini seolah-olah ia memang kebal hukum. Atau jangan-jangan memang bohir di belakangnya ini adalah orang yang sangat berpengaruh ya. Ya mungkin hanya presiden di atasnya. Sehingga dengan bebas dia membangun narasi fitnah di media sosial. Ini kan fitnah ini, tuduhan ini terhadap para penyidik. Jadi kelihatan bahwa Rismon memang ini sudah sangat ketakutan. Ketakutan dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sehingga dia main gertak. Jadi dia gertak ini penyidik sebenarnya, dia gertak polisi. Padahal waktu dia baru keluar dari ruang pemeriksaan, aduh kasihan sekali mukanya. Semakin menjelaskan bahwa dirinya sudah kehabisan kartu dalam permainan ini. Sebab argumentasinya semua kan rapuh ya, tidak ada hal di sana yang substantif yang kira-kira mampu menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum 12 tahun itu. Sehingga dia lebih memilih teriak, mengancam para penyidik. Problemnya adalah karena gertakan-gertakan seperti ini tidak akan membuat dia selamat, malah dia akan semakin terjungkal ini. Dan juga memperlihatkan bahwa betapa takutnya dia menghadapi yang namanya kebenaran, sahabat. Oh, bayangkan saja dia nuduh-nuduh orang ijazahnya palsu, sementara dia sendiri tidak pernah melihat itu ijazah aslinya Pak Jokowi. Dari cara kerjamu saja yang mengedit fotokopi atau meneliti fotokopi ijazahnya Pak Jokowi itu sudah salah. Karena yang namanya ijazah itu barang analog, bukan barang digital. Disinilah kode bulannya ini semua ini. Makanya saya bilang, kalau kau punya data dan bukti harusnya kau tenang. Nanti di persidangan kau paparkan semua. Sehingga saya menganggap bahwa memang kau ini panik, makanya kau berisik, Rismon. Luar biasa ini kau ini, berisikmu ini betul-betul minta ampun, ya Allah. Ada makhluk seperti ini di dunia ini. Padahal aduh, penyidik itu kelewat baik sama kamu, serius ini. Kesabaran mereka itu sudah level malaikat sebenarnya. Bayangkan kau kata-kata itu Patito Karnavian, kemudian teman-teman polisinya yang lain itu. Tapi kamu masih saja tetap dibebaskan. Betapa bagusnya itu polisi mentalnya itu. Kan kasus seberat ini sebenarnya biasanya tersangka itu langsung masuk tahanan. Tapi kamu justru diberi ruang, dibiarkan kembali, diberi waktu sebenarnya dan kesempatan untuk berpikir dan menyiapkan bukti-bukti. Tetapi justru yang kau lakukan, kesempatan itu kau pakai untuk menyerang polisi, untuk menuduh balik dan memutarbalikkan logika publik. Makanya saya bilang, kau ini memang tidak saja tidak tahu diri, tapi juga kurang ajar secara intelektual. Dan publik melihat ini dengan jelas, Rismon. Bagi kita ini, apa yang kau lakukan terhadap penyidik dengan menuding dia menyelundupkan pasal, itu bukan sebuah bentuk keberanian, Rismon. Tetapi itu adalah ketakutan yang ditutupi. Kau tutupi ketakutanmu dengan arogansimu. Dan pada akhirnya serangan-serangan seperti ini nanti akan menabrakmu kembali. Lihat saja nanti, semakin kau gaduh, semakin publik yakin bahwa kau sudah mencoba memutar opini. Semakin kau mengancam, semakin kuat persepsi kita semua ini bahwa kau sedang panik setengah mati. Karena kalau penyidik sedikit saja memperkeras sikap mereka, Rismon, kau bisa selesai dalam hitungan jam. Kau lupa bahwa yang namanya kesabaran aparat itu ada batasnya. Dan kamu menguji batas kesabaran itu dengan cara paling bodoh menurut saya. Mengancam-ngancam polisi, aduh luar biasa kau ini. Makanya kalau mau mengundang simpati publik, sebaiknya kamu diam saja. Atau santai, kooperatif lah dengan proses yang ada. Mungkin penyidik akan jauh lebih lunak nanti ke depan pada pemeriksaan kedua. Jangan-jangan nanti pemeriksaan kedua kau langsung dikerangkeng. Luar biasa ini, kau betul-betul memilih jalan yang konyol dengan melawan aparat, padahal mereka adalah penolongmu yang tidak membuat kamu ditahan masuk di penjara itu. Betul-betul ini seperti orang berada di tepi jurang, tapi malah lompat sambil teriak,
aku tidak salah. Astagfirullah. Dan yang paling lucu, dia bicara dengan gaya seolah dia punya kekuatan besar di belakangnya. Tapi jangan-jangan memang kekuatannya besar ya di belakang, karena aduh luar biasa ya, dengan pasal 31, 35 yang seharusnya itu 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Harusnya langsung ditahan itu. Kasihan sekali nasibmu ke depan ini. Oke, saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan Rismond ini pada pemeriksaan kedua langsung dikerangkan supaya bibirnya, congornya tidak lagi besar bicaranya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.